الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شرعه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya-Allah akan mendapatkan syafaat beliau. Melalui mimbar Jumaah yang mulia ini kami selaku khatib menyampaikan wasiat takwa. Mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan bekal iman dan takwa itulah insyaallah kita akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada kita agar kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup bagi kita. Tentunya ketika kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, kita harus melalui proses belajar. Hadir majlis ta'lim untuk bisa mengetahui apa kandungan dari Al-Qur'an. Begitu kita mengetahui kandungan daripada Al-Quran, kemudian kita berupaya untuk bisa memahami maknanya. Lalu kemudian kita berupaya untuk bisa menghayati dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga dengan bekal tersebut kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita yang sangat-sangat singkat selama hidup kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Di ayat 24 surat Muhammad ini Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang dengan mudahnya meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Allah bertanya, apakah mereka tidak menghayati Al-Quran selama mereka hidup di dunia dulu? Orang-orang yang dengan tanpa beban
melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bertanya, apakah dulu pada waktu di dunia dia tidak menghayati Al-Quran? Maka Allah bertanya, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ini sudah terkunci? Maka di antara hal yang patut kita pelajari dalam Al-Quran ini adalah kita diwajibkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, menaati semua aturan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa tawar-menawar. Dalam ayat 36 surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak sepatutnya bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi mereka atas urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di ayat ini Allah ingatkan kepada kita semua, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, wajib kita ini menaati semua ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya tanpa pilih-pilih. Ketika Allah sudah menentukan suatu kewajiban, maka laksanakan dengan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan. Yang dimaksud sesuai dengan kemampuan itu bukan berarti kemudian kita dengan mudah meninggalkan, tidak. Satu contoh yang paling gampang, pelaksanaan salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Bila mana kalau kondisi kesehatan tidak memungkinkan dia berdiri, ini contoh, maka dia boleh dengan duduk pelaksanaan salat wajibnya. Kalau dengan duduk juga tidak mampu, maka dia melaksanakan salat 5 waktu itu dengan berbaring miring. Itu artinya dia melaksanakan kewajiban Allah sesuai dengan kemampuan, tetapi tidak kemudian dia menawar untuk tidak melaksanakan. Tidak, tetap wajib dia melaksanakan dengan kondisi apapun. Tetapi sebaliknya, ketika ada larangan-larangan dari Allah dan Rasul-Nya, maka pelaksanaannya harus 100%. Allah melarang berzina, Allah melarang kita untuk mabuk, Allah melarang kita untuk mencuri, Allah melarang kita untuk membunuh, maka 100% harus ditinggalkan tanpa tawar-menawar, tanpa ada pilihan yang lain. Orang-orang yang selalu menaati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang benar-benar beriman. Allah sebagai pemegang otoritas pertama dalam penetapan hukum, kemudian Rasulullah adalah pemegang otoritas kedua sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu tidak akan membeda-bedakan mana aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan mana yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdahnya, di dalam hadis-hadis. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Ta'ala menegaskan, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya mereka ini pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hatinya atas ketetapan yang telah kau buat, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di ayat 65 surat An-Nisa ini Allah tegaskan kepada kita, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tentu dia juga akan beriman dengan keputusan Rasulullah SAW. Setiap permasalahan hukum dalam seluruh aspek kehidupan di dunia ini, dia tanyakan dulu sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya sebagai orang awam, kita akan bertanya kepada para ulama,
Bagaimana penjelasan dari permasalahan saya ini menurut Al-Quran? Penyelesaian masalah saya ini menurut petunjuk Rasulullah. Karena mengikuti ulama itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang faham agama apabila kamu tidak mengetahui. Siapa orang yang faham agama? Tentu adalah para ulama. Ulama inilah orang-orang yang faham tentang Al-Quran, faham tentang As-Sunnah, sehingga kita kembalikan semua permasalahan hidup kita ini kepada mereka. Kembali kepada ayat 65 surah An-Nisa tersebut, ada 3 hal yang patut kita cermati. Yang pertama, at-tahkim. Kita selalu berupaya untuk mencari jawaban hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita selalu mencari jawaban hukum dari kitab suci Al-Quran dan hadis, maka itu berarti kita sudah pada level Islam. Begitu kita tidak ada rasa berat dalam hati kita ini untuk melaksanakan aturan tersebut, maka kita naik ke maqam iman. Begitu kita kemudian selanjutnya menerima dengan sepenuh hati, maka kita naik lagi ke maqam ihsan. Artinya ketika kita mengamalkan surat An-Nisa ayat 65 ini, 3 hal sudah kita laksanakan. Melaksanakan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita melaksanakannya tanpa berat hati, dan kita bisa menerima dengan sepenuhnya, maka kita sudah menyempurnakan 3 tingkatan agama: Islam, iman, dan ihsan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tantangan terbesar kita untuk tunduk kepada aturan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya, tantangan terbesarnya adalah melawan hawa nafsunya sendiri. Seringkali orang yang melanggar aturan hukum agama itu orang yang lebih paham tentang agama. Orang yang tahu tentang ayat Al-Quran, orang yang tahu tentang hadis Rasul, maka malah dia sekarang ini di zaman fitnah ini yang lebih sering melanggar hukum agama. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya riwayat Al-Imam At-Tabrani menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, tidak beriman salah satu dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam khutbah Jum'ah, dalam pelaksanaan salat Jum'ah di masjid yang mulia ini, bisa berupaya dengan sungguh-sungguh selalu istiqamah mengikuti, menaati ketentuan Allah dan Rasulnya dan petunjuk dari para ulama. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 69 surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu bersama para nabi, orang-orang yang cinta kebenaran, para syuhada, dan orang-orang salihin. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الإسلام ليس هو مجرد القول باللسان، ولكنه الاستسلام والإذعان الشامل الكامل لكل ما جاء في الإسلام من فروض وحدود وأحكام وفضائل. فقد صح عن سيد الأنام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واكتفى، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة نغتال من تحتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.